Ya, selamat datang di video kuliah seismologi terapan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang metode MASW atau Multi Channel Analysis of Surface Wave. Ya, jadi pertama-tama apa itu MASW? MASW atau Multi Channel Analysis of Surface Wave adalah sebuah metode yang menggunakan surface wave atau gelombang permukaan yang punya frekuensi rendah sekitar 1-30 Hz dan menggunakan kedalaman investigasi yang lebih dangkal. Jadi perbedaannya dengan metode seismik yang umum gitu ya. Metode seismik umum itu dia menggunakan gelombang seismik yang frekuensinya sekitar 50 Hz. Jadi MASW ini menggunakan gelombang seismik yang frekuensinya lebih rendah dan dia kedalaman penetrasinya itu cukup dangkal ya, hanya sekitar puluhan meter. Nah, metode gelombang permukaan ini umumnya kita kenal sebagai ground roll ya. Kalau dalam metode seismik konvensional, ground roll itu kita anggap sebagai noise gitu ya. Tapi kalau di MASW, ground roll itu justru dipakai sebagai sinyal. Nah, dia seperti ini aja, selalu terbentuk atau selalu ada di setiap survei seismik gitu. Dan dia punya energi yang paling besar dan malah justru mengganggu untuk seismik konvensional. Dia justru sangat mengganggu karena dia amplitudenya sangat besar gitu ya, dan kecepatan rambat gelombangnya dia dikontrol oleh kecepatan geser dari kecepatan gelombang geser dari mediumnya, jadi shear wave velocity atau kecepatan gelombang S-nya. Nah, kecepatan ini ya, kecepatan geser ini dia terkait juga dengan modulus geser, di mana modulus geser ini dia terkait langsung dengan kekakuan material, yang dimana kalau dalam geoteknik kekakuan materialnya adalah suatu parameter fisis yang cukup penting. Nah, makanya secara seismik kecepatan gelombang geser ini adalah indikator yang baik untuk melihat modulus geser dan juga nantinya akan digunakan untuk mengidentifikasi kekakuan material. Nah, metode-metode untuk mencari gelombang S atau gelombang geser ini, VS ini ada beberapa metode lain ya. Contohnya seperti shear wave refraction, jadi metode seismik refraksi tapi dengan sumber gelombang S atau gelombang geser. Bisa juga menggunakan downhole seismik gitu ya, ini juga sering dipakai di geoteknik gitu ya. Jadi contohnya di dalam pembangunan terowongan gitu, dia akan melakukan membuat beberapa lubang bor. Selain untuk melihat core inti batuannya, dia juga bisa melihat untuk melakukan survei ini downhole. Jadi dengan sumber yang ditaruh di dalam lubang bor, kemudian receivernya ditaruh di permukaan. Jadi nanti akan melihat kecepatan rambat gelombang seismik di lapisan-lapisan batuan di bawah itu. Nah, selain itu juga ada cross hole survey. Kalau cross hole survey ini menggunakan dua lubang bor. Jadi satu lubang itu untuk sumbernya, satu lubang lain untuk receivernya. Jadi nanti seolah-olah itu adalah seperti tomografi X-ray gitu ya. Jadi di medium di antara tengah-tengah dua sumur tadi itu bisa dilihat sifat fisisnya seperti kalau tomografi menggunakan X-ray. Nah, kemudian ya metode-metode lagi bisa dipakai juga, tapi dibandingkan dengan metode seismik lain gitu ya, metode-metode tersebut itu kurang ekonomis gitu ya. Jadi
Ya, dan tentunya dia berkaitan juga dengan biayanya. Jadi biayanya itu lebih mahal daripada kalau kita menggunakan metode MASB. Dan secara teknis juga dia cukup ribet gitu ya, metode ini shear wave reflection downhole yang terutama adalah yang melibatkan lubang bornya adalah cukup rumit gitu ya, karena harus membuat dulu lubang bor gitu. Nah kemudian metode MASB ini dia memanfaatkan sifat dispersif dari gelombang permukaan ya. Jadi sifat dispersif tadi dimanfaatkan untuk melakukan profiling VS atau kecepatan gelombang geser secara satu dimensi atau dua dimensi. Jadi bisa satu dimensi ke kedalaman dan juga bisa dua dimensi, jadi kedalaman dan posisi di permukaan gitu ya. Nah metode ini adalah metode seismik yang urusannya itu dengan geoteknik ya, yang menggunakan atau dia bermain di frekuensi-frekuensi rendah ya, sekitar 3 sampai 30 Hz. Nanti direkam dengan menggunakan sistem perekaman multi channel, bisa 24 channel atau lebih gitu ya, dan menggunakan receiver array atau lintasan yang dipasang sepanjang kurang lebih ratusan meter. Nah, itu bisa jaraknya bisa sekitar 2 sampai 200 meter. Nah, ada dua metode untuk MASB ini, ada metode MASB aktif dan metode MASB pasif. Nah, kalau metode aktif dia membuat sumber gelombang permukaan dengan menggunakan impact source atau contohnya seperti palu ya, seperti ya palu atau bisa wave drop. Nah kemudian metode yang pasif dia menggunakan gelombang permukaan yang dihasilkan oleh cultural atau net cultural itu seperti ya ini akibat aktivitas manusia ya, seperti apa seperti lalu lintas gitu ya dan lain-lain, atau bisa juga untuk aktivitas yang natural atau aktivitas alam seperti petir di kejauhan gitu ya, dan juga getaran-getaran lain yang diakibatkan oleh aktivitas alam gitu. Nah kalau kita menggunakan metode aktif, kedalaman penetrasinya biasanya itu sekitar 30 meter kurang ya, kurang dari 30 meter. Kalau menggunakan metode pasif, kedalamannya bisa sampai ratusan meter. Jadi itu adalah keuntungan untuk menggunakan metode MASB pasif, yaitu dia bisa mencapai kedalaman penetrasi yang lebih dalam gitu, bisa sampai ratusan meter dibandingkan dengan yang hanya puluhan meter kalau menggunakan metode aktif. Nah, metode aktif ini juga sebenarnya dikontrol oleh sumbernya ya. Kalau sumbernya itu bagus gitu, mungkin kedalaman penetrasinya juga bisa lebih dalam karena lintasannya bisa lebih dalam juga, lebih jauh gitu, lintasannya lebih panjang, maka kedalaman penetrasinya bisa lebih dalam. Tapi umumnya sekitar 30 meter. Nah, ini adalah ilustrasi dari metode MASB. Nah, ini contohnya di sini. Ini adalah aktif ya, metode aktif. Dia ada sumber di sini. Kemudian di sini adalah receivernya, seperti hampir sama dengan metode seismik refraksi sebenarnya ya, atau ya pokoknya seismik biasa. Tapi yang kita manfaatkan bukan gelombang pantul ataupun biasnya, tapi adalah gelombang permukaan. Nah, ini ada sumber. Kalau menggunakan sumber aktif, maka ini nanti menjadi gelombang-gelombang surface wave. Nah, ini dengan ada beberapa mode ya, ada C0, C1 itu adalah mode dari
gelombang permukaannya. Di sini ada C0, C1. Jadi C0 itu gelombang permukaan dengan mode fundamental mode atau mode dasar gitu ya. Nah, kemudian yang C1 dia adalah gelombang-gelombang yang punya gelombang-gelombang permukaan yang berada pada mode yang lebih tinggi. Nah, kemudian kita bisa lihat juga ada nanti juga akan terekam gelombang pantul ya, gelombang pantul, gelombang refraksi ya seperti biasa itu. Ada gelombang air wave yang gelombang air blast mungkin ya, gelombang suara di yang perambat di udara gitu ya. Nah, dia ada kecepatannya lebih lambat daripada kecepatan rambat gelombang permukaannya. Dan juga bisa dilihat juga kalau dalam perekaman nanti mungkin akan muncul juga gelombang noise akibat ambient noise gitu ya, atau noise lingkungan gitu ya, yang di sini dia akan muncul dari time 0 sampai ya sekian. Bisa dilihat nanti akan terlihat pola ada noise di sini. Nah, jadi bedanya nanti yang dipakai adalah yang ini ya. Jadi gelombang permukaannya dipakai adalah ini. Nah, justru kalau dalam seismik biasanya justru malah dihilangkan ya, itu adalah noise di perekaman data seismik. Nah, kemudian hasilnya ini nanti dia akan diubah ke tadi dari sini ya, dari rekaman multi channel tadi dia akan ditransformasi ke domain frekuensi phase velocity gitu ya. Nah, jadi diubah ke domain frekuensi dan kecepatan. Nanti akan muncul pola-pola seperti ini. Ini adalah pola-pola yang merepresentasikan kurva dispersi gitu ya. Nah, ini adalah pola dispersi mode fundamental mode ya. Kemudian ini adalah higher mode-nya di sini di atasnya. Kemudian ini adalah air wave. Dia ya, jadi dispersi itu adalah ketika gelombang itu menjalar tergantung pada frekuensinya. Jadi frekuensi berbeda dia punya kecepatan rambat yang berbeda. Itu adalah sifat dispersi gelombang permukaan. Nah, bisa kita lihat di sini ya, gelombang air wave ya, gelombang suara itu dia merambatnya pada kecepatan yang sama untuk frekuensi yang berbeda-beda. Jadi frekuensi berapapun dia punya kecepatan rambat yang berbeda. Makanya kalau kita ubah ke domain frekuensi phase velocity, dia pada frekuensi berapapun dia punya kecepatan fase yang sama gitu ya. Nah, itu ini menjadi garis lurus. Kalau yang gelombang permukaan dia akan memiliki pola-pola seperti ini ya, pola-pola dispersi ini, pola-pola lengkung-lengkung ini. Karena dia setiap frekuensi dia memiliki kecepatan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, dari situ nanti akan dilakukan dari data seperti ini, nanti akan dilakukan picking gitu ya, picking dispersif, kurva dispersi gitu misalnya seperti ini akan dilakukan picking gitu, dilakukan picking seperti ini gitu. Nah, ini adalah fundamental mode-nya, kita ikuti puncak-puncak kurvanya seperti ini. Nah, kemudian ke sini kita akan lakukan inversi ya, inversi untuk mendapatkan profil satu dimensi di satu titik. Jadi tadi kan dia multi channel ya, dia multi channel. Nah, tapi profil itu dia dilakukan untuk satu titik ya, seolah-olah dia seperti ini. Jadi ini adalah misalnya channel 1 sampai 24 gitu ya. Nah, jadi nanti data ini dianggap seolah-olah dia ada di bagian tengah dari sini. Jadi ini misalnya kan 12, 13. Nah, jadi data itu untuk titik di sini, di
tengah dari lintasan. Itu adalah satu dimensinya. Ini kurva satu dimensinya, nanti berarti di bawah permukaannya adalah yang ini. Ini adalah profil kecepatan gelombang es di titik tengah ini. Makanya walaupun dia lintasan, tapi datanya itu hanya satu, ya, hanya satu lintasan. Nah, kemudian ini nanti bisa juga digunakan untuk membuat profil dua dimensi dengan cara ya menggeser lintasannya, gitu ya. Lintasannya itu digeser-geser sehingga nanti tiap lokasi titik tadi itu ini adalah merepresentasikan titik tengah dari tiap lintasan untuk mendapatkan ini tadi ya, lintasan MASB. Ini adalah titik tengahnya, nanti diplot gitu, diplot ininya nilai VS-nya, sehingga nanti kemudian bisa diinterpolasi ke arah horizontal. Nah, itu untuk yang MASB dua dimensi. Jadi untuk melakukan MASB dua dimensi perlu melakukan pergeseran lintasan survei, gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk dua dimensi. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi dari metode MASB. Nah, di situ kita lihat ini melihat untuk keperluan geoteknik ya. Jadi ini untuk melihat sebuah site sebelum dan sudah dilakukan kompaksi. Jadi di sini kita lihat kecepatan rambat gelombangnya, gitu ya. Kecepatan rambat gelombangnya di sini bagian yang A ini kan rendah sekali, gitu. Kemudian bagian B itu sekitar punya kecepatan rambat sekitar di atas 800 meter ya, 800 feet per second ini ya. Nah, ini sebelum dilakukan kompaksi. Nah, jadi ada sebuah material yang di sini ya. Kemudian ketika sudah dikompaksi, maka dia akan turun ya, karena ini menjadi lebih kompak ya. Di sini adalah landfill-nya yang untuk fillingnya gitu. Kemudian nanti dilakukan kompaksi sehingga dia menjadi seperti ini, menjadi lebih dalam, karena di bagian ini tadi dia terkompaksi, gitu ya, terkompaksi ke bawah sini. Jadi basementnya jadi berubah di sini. Nah, seperti itu. Jadi dia bisa melihat perbedaan sifat VS. Nah, kemudian ini adalah metode, selain metode aktif tadi ya, yang menggunakan sebuah array yang lurus itu sejajar dengan penembakan. Nah, untuk metode pasif juga dia agak berbeda ya, agak berbeda. Jadi metode pasif MASB dibagi dua juga, yaitu remote MASB dan pasif roadside. Nah, untuk yang remote ini dilakukan di daerah-daerah yang dia tidak atau sepi dari sepi dari aktivitas manusia. Kalau di pasif roadside dia bisa dilakukan di pinggir jalan raya yang cukup ramai. Jadi nanti dia dipasang lintasannya sejajar dengan jalan, sehingga gelombang permukaan dari aktivitas di jalan tadi akan ditangkap oleh array ini ya, lintasan pengukuran. Nah, kalau yang di tempat yang remote atau dia relatif sepi dari aktivitas, sehingga tidak banyak sumber gelombang permukaan yang ditahu, sehingga gelombang permukaan itu akan datang dari berbagai arah, gitu. Maka untuk mengatasi masalah itu, dan dia kan supaya dia karena tidak ada sumber gelombang permukaan yang pasti dan yang ditahu, maka untuk mengakomodasi semua sumber gelombang permukaan dari berbagai arah, maka dibuat
pola melingkar seperti ini. Nah, ini juga terdiri dari 24 channel ya. Ini contohnya ini dilakukan dengan 24 channel. Jadi channel 1 itu di sini, kemudian dipasang melingkar. Itu ya, sampai ke channel ke 24. Nah, kemudian di sini dia pakai diameter ya. Ini diameternya bukan panjang lintasan tapi diameter. Ya, diameter ya, ini diameter D. Nah, dia hampir seperti ini. Nah, jadi keunggulan untuk menggunakan pasif MISB itu adalah frekuensi yang lebih rendah sehingga dia bisa penetrasinya lebih dalam. Nah, ini adalah contoh untuk mendapatkan kurva dispersi ya. Jadi ini adalah hasil transformasi domain dari XT ke atau TX ke VF gitu ya. Phase velocity versus frekuensi gitu ya. Jadi nanti ada diperoleh puncak-puncak seperti ini ya. Yang merah itu berarti puncak-puncak koherensinya ini hampir sama seperti semblance ini ya, dan juga FK atau topi gitu. Jadi dia di sini hampir seperti semblance itu, kemudian dilakukan picking di antara di puncak-puncak tadi sehingga mendapatkan gambaran kurva dispersinya. Kemudian jika didapatkan kurva dispersi, bisa dilakukan inversi untuk mendapatkan kecepatan lambat gelombang es di bawah permukaan. Ini contoh yang pasif survei, sama ya ini ya. Ini yang metode pasif tadi. Jadi dia bisa mendapatkan frekuensi yang rendah antara 5 sampai 20 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contoh hasilnya untuk roadside MISB. Nah, kemudian seperti tadi ya yang sudah saya singgung tadi, bahwa metode MISB aktif dan pasif itu berbeda di frekuensi yang ditangkapnya nanti. Jadi ini contoh di bagian atas ya. Ini adalah hasil dari pasif MISB. Yang sebelah sini itu adalah yang gambar A ini dengan spasi yang ini 48 channel ya. Ini 48 channel dengan spasi sekitar 10. Kalau ini adalah 24 channel dengan spasi yang lebih besar ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini dia lebih resolusinya lebih tinggi ya, di yang menggunakan lebih banyak channel dan spasi yang lebih kecil. Nah, bisa dilihat di sini adalah fundamental mode-nya di sini. Kemudian ini tadi menggunakan channel yang sama, jumlah channel yang sama dilakukan aktif MISB. Jadi kalau di MISB aktif dia frekuensinya sekitar 15-an sampai ke atas itu ya. Kalau pasif MISB dia lebih sensitif untuk yang kecepatan atau frekuensi yang rendah sampai sekitar 15 atau 20 Hz ya, antara segitu. Nah jadi kadang-kadang dia bisa dilakukan kombinasi antara pasif dan aktif gitu ya, untuk menghasilkan gambaran yang lebih baik dari kurva dispersi ya. Nah, seperti ini. Jadi dia yang tadi digabungkan sehingga kurva dispersinya lebih lengkap lagi. Jadi bisa mendapatkan informasi yang bagian dalam, yang lebih dalam, dan yang dangkal juga bisa dapat gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini juga ya. Ini contoh, ini fundamental mode, ini first higher mode. Kemudian ini dari aktif mendapatkan kurva seperti ini, kemudian digabungkan sehingga mendapatkan first higher mode. Ini adalah sambungan dari ini ya, M1 ini mungkin bisa jadi dia itu ya, ini adalah kemenerusan dari first higher mode ya. Kemudian ini adalah fundamental mode nya, harusnya dia kesana tapi tidak bisa menangkap
fundamental mode yang di sini. Nah, jadi keuntungan lagi adalah ini ya, selain tadi untuk bisa melihat range dispersinya, juga bisa melihat mengidentifikasi pola dari ini tadi modalnya, pola dari moda gelombang permukaannya gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian landasan teori dari metode surface wave ini adalah MISW ini adalah adanya dispersi gelombang permukaan gitu ya. Jadi kita bisa anggap bahwa dispersi itu terjadi ketika ada dua gelombang yang punya frekuensi yang berbeda, dan dia punya frekuensi dan kecepatan yang berbeda, kemudian dia berinteraksi satu sama lain sehingga mengakibatkan interferensi ya. Dia mengakibatkan interferensi. Ini ya, dia mengakibatkan interferensi yang nanti akan saling ada yang menghilangkan energi gelombang kecuali pada waktu tertentu yang ditentukan oleh kecepatan grup dari gelombang tersebut. Jadi kalau dua frekuensi tadi dia akan menghasilkan ini sebuah waveform yang terdiri dari sebuah sinyal yang memiliki sebuah frekuensi rata-rata yang amplitudonya akan termodulasi oleh komponen gelombang yang punya periode yang lebih panjang tadi. Nah, kalau di akustik kita melihat fenomena ini sebagai beating ya, di mana kecepatan gelombang yang punya periode lebih pendek dia memiliki kecepatan lambat yang berbeda dari kecepatan lambat gelombang dengan periode yang lebih panjang. Nah, periode atau kecepatan lambat gelombang yang periodenya pendek tadi adalah kecepatan fase, sedangkan kecepatan dari gelombang yang periodenya lebih panjang tadi adalah menjadi kecepatan grup dari grup dari gelombang yang dihasilkan tadi, yang isinya adalah komponen gelombang yang periodenya pendek dan periodenya lebih pendek dan lebih panjang. Nah, ini adalah ilustrasi dari proses itu dispersi tadi, dan ini terdiri dari dua komponen gelombang ya. Nah, maka bisa dilihat kecepatan fasenya itu adalah kecepatan rambat gelombang yang periodenya lebih pendek gitu ya. Nah, ini kita ukur, kita mengamati di jarak yang berbeda gitu. Kita waveform di jarak yang berbeda, maka akan diperoleh ini group velocity, yaitu adalah kecepatan lambat gelombang yang periodenya panjang. Kemudian ini adalah yang lebih pendek adalah kecepatan fase gitu kan. Ini adalah, maka kita bisa mencari dengan multi channel gitu ya. Nah, kemudian sifat dispersif dari gelombang permukaan itu juga akan menghasilkan ini ya, menghasilkan amplitudo yang bervariasi gitu ya, bervariasi. Nah, jadi gelombang permukaan yang dipakai seringnya di MISW itu adalah gelombang Rayleigh karena dia punya komponen vertikal. Nah, jadi sifat dispersif dari gelombang permukaan nanti akan mengakibatkan ini adanya perubahan amplitudo gelombang ya, per kedalaman. Jadi di permukaan nanti akan muncul particle motion atau gelombang yang mengakibatkan particle motion elliptic retrograde di sini ya. Nah, dan di mana dia perbandingan amplitudo gelombang vertikal dan gesernya bisa ditunjukkan di sini. Nah, ini di permukaan ya.
Kemudian dari kita, kalau kita tahu di sini, kita tahu apa kecepatan rambat gelombang di atas ini, kita bisa melakukan inversi untuk mendapatkan, bukan kecepatan ya, mendapatkan ini ya tadi apa, mendapatkan simpangan ya, simpangan dari komponen horizontal maupun vertikal gitu. Kita bisa menariknya untuk melihat atau menghitung kecepatan rambat gelombang di bawah permukaan. Nah, kemudian ini ya, jadi kalau dia mediumnya itu adalah homogen, maka tidak terjadi dispersi, sehingga pada panjang gelombang berapapun dia kecepatannya akan sama. Nah, kalau dia ada seragaman gitu ya, seperti ini, jadi ada dua lapisan seperti ini contohnya, maka pada panjang gelombang yang panjang dia akan punya kecepatan yang berbeda gitu ya, karena dipengaruhi oleh lapisan di B ini gitu ya. Nah, ada ini yang sebelah kanan itu adalah contoh hubungan antara kurva dispersi dengan bentuk bawah permukaan. Jadi ketika di bawah permukaan itu bentuknya seperti ini, semakin bawah semakin besar kecepatannya, kecepatan rambat gelombang S-nya, maka kurva dispersinya akan berbentuk seperti yang gambar di sini. Sebaliknya kalau inverse, di atas itu lebih besar daripada di bawah kecepatannya, maka kurvanya juga akan inverse. Nah, kalau irregular, nah nanti dia juga punya pola yang irregular seperti ini. Mungkin ini hampir mirip seperti kalau kita melakukan interpretasi VES ya, VES, Vertical Electrical Sounding. Ini maka kita bisa melihat ini pola ininya ya, berapa patah, berapa kali belokan itu bisa mengidentifikasi berapa itu jumlah lapisannya gitu, dan nanti polanya seperti apa. Nah, ini perbandingan kedalaman penetrasi antara fundamental mode dengan higher mode. Ini amplitudo ya, ini amplitudo yang tadi itu ya. Jadi di permukaan dia ini sebenarnya kurva yang ini tadi ya, kurva horizontal komponen dibalik tapi. Nah, ini di sini. Maka di sini mendapatkan amplitudo yang masih kelihatan amplitudonya, kemudian di bagian yang lebih dalam dia amplitudonya jadi 0. Gelombang horizontalnya ya, ini horizontalnya. Horizontal. Kemudian kalau dia lebih dalam, nah kalau higher mode modenya lebih tinggi, dia masih bisa menangkap respon yang ini, yang lebih dalam juga. Jadi di dalam itu masih bisa melihat amplitudonya. Nah, kalau dalam kurva dispersi, kurva phase velocity versus frekuensi, mode-mode gelombang permukaan itu bisa dilihat dari seperti ini. Ini adalah yang paling bawah itu adalah fundamental mode. Kemudian semakin ke atas ini adalah mode-mode yang lebih tinggi. Jadi nanti harus, kalau yang dia bisa mendapatkan ini mode-mode yang lebih tinggi, nanti berarti kalau di data kita kita transformasi ke domain phase velocity versus frekuensi, maka akan muncul pola-pola kurva dispersi yang ada di atas seperti ini. Nah, itu mungkin penjelasan atau pengenalan metode MASB. Selanjutnya kita akan mencoba lakukan pengolahan data metode MASB.